Halo, gue Andri di channel Progomoto dan kita akan bahas helm ini, yaitu helm GPX yang dengan serinya adalah MX726R. Kita lihat dulu galerinya ya. Balik lagi, jadi tadi sudah lihat galeri seperti apa penampakan dari helm GPX seri MX726R. Kita akan bahas ini dari dekat ya, jadi seperti teman-teman lihat, sebenarnya ini adalah livery khususnya Progomoto karena sudah ada penempatan 3 logo, 1, 2, 3, tapi kita tidak bahas soal eksklusivitasnya ya, tapi kita akan bahas seperti apa sih helm yang digadang punya desain yang cukup menarik, apa-apa saja kelebihannya, apa-apa saja kekurangannya mungkin yang bisa kita ambil sebelum teman-teman nanti memang mau membeli helm tipe ini ya. Nah, secara default sebenarnya helm ini konsepnya adalah full face, tapi mungkin kalau bisa saya dibilang modular sih karena modular itu kan juga sebenarnya bisa dilepas pasang di area dagu, tapi ini mungkin bisa dikategorikan ke bagian tipe modular. Kita pasang dulu sebentar. Ini bolongannya ada di sini, jadi kita langsung klik di di tempat yang sudah tersedia. Oke. Ya. Nah, defaultnya seperti ini ya, moncongnya. Kalau akrab dengan desainnya, salah satu variannya Shark mungkin akrab dengan desain dengan tampilan seperti ini. Ini pertama dari sisi desain sangat-sangat oke banget ya menurut gua, karena menganut bisa bisa full face, bisa open face, bahkan untuk open face-nya sendiri bisa dilepas bagian pad helmnya. Jadi satu lagi di sini sudah dilengkapi dengan visor yang gelap ya, jadi ketika digunakan siang hari oke banget, bisa mengurangi dampak dari sinar matahari. Pada saat malam pun saat gue coba ini sudah cukup signifikan untuk bisa melihat, jadi masih cukup terang lah ya, tidak terlampau gelap, jadi masih mata masih leluasa untuk bisa melihat pergerakan objek di sekitar kendaraan. Nah, balik lagi ke desain, jadi ini tampilan awalnya, dan ini dari sisi moncongnya bisa dilepas pasang. Jadi seperti tadi di awal kita lepas pasang, knopnya ada di bagian dalam ya. Kita buka di sini, tinggal klik aja, ini langsung semuanya akan terbuka. Nah, sebelumnya saya punya yang tipe Dove, tapi ini yang saya gunakan sekarang adalah tipe yang warnanya terang, kuning. Kenapa dipilih warna terang? Karena dari sisi visibilitas helm itu memang idealnya memiliki warna-warna yang terang. Jadi ketika ada di jalan raya kita akan lebih mudah dilihat ya. Jadi dari sisi visibilitasnya lebih oke gitu ya. Ya.
Kalau untuk penampilan saya justru lebih senang yang seperti ini, jadi tanpa moncong, jadi saya cukup mengandalkan si padnya, dipakai siang hari juga hanya mengandalkan si visornya aja, buka tutupnya enak gitu ya, cukup luasa di bagian kiri, lidahnya di sini, jadi cukup enak untuk dibuka pasang, di naik turunkan ya. Beberapa ventilasi mungkin agak sedikit seperti variasi aja, tapi sebenarnya tidak signifikan juga memberikan udara yang enak di area kepala ya. Oke. Nah, dari sisi sertifikasi jelas di sini sudah SNI, yaitu Standar Nasional Indonesia, dan helm ini diproduksi oleh GPX Helmet yang punya nama lengkap adalah Jaya Plastik Mandiri, PT Jaya Plastik Mandiri. Pabriknya ada di Teluk Naga di wilayah Tangerang, Banten ya. Baik, desain oke, sertifikasi sudah dengan SNI atau Standar Nasional Indonesia ditambah dengan ECE European punya. Jadi kalau untuk DOT memang sementara tampak belum ada, but it's okay. Lalu ketika dipakai sebenarnya ini kalau dari sisi ukuran sebenarnya naik satu tingkat. Jadi kalau misalnya teman-teman menggunakan size L, ketika menggunakan si MX726R ini akan menggunakan ukuran yang satu tingkat lebih tinggi. Saya pakai yang XL karena yang L saya biasa pakai L sebenarnya, tapi ketika pakai ini L-nya itu sangat-sangat rapat banget, jadi kurang enak di kepala, jadi sangat tidak nyaman. Nah, karena namanya juga helm ya, jadi salah satu tipsnya adalah memilih helm yang memang nyaman di bagian kepala. Nah, itu dari sisi desain. Harganya bisa kalian cek sendiri di marketplace, jadi kurang lebih 500 ribuan. Nah, dari sisi harga sebenarnya waktu itu saya juga pernah mereview ini di Instagram saya juga, dan secara harga lumayan ya, karena harga 500 ribu tapi kok masih belum di OT, tapi ya ini sudah diwakili oleh ECE. Tapi yang jelas secara sertifikasi dari kita si pengendara juga dituntut kebijakannya untuk bisa berkendara dengan baik ya. Jadi mungkin ini secara standar memang sudah wajib ada ya kalau SNI, tapi kalau bicara di OT, ECE ya begitulah ya. Kita ini hanya sekedar perbedaan sertifikat antar negara aja, yang ECE milik Eropa, yang di OT punya dari Department of Transportation-nya Amerika ya. Oke, lanjut. Nah, ini kalau di saat dipasang sebenarnya kurang sukanya itu ya. Nah, kurang sukanya emang tampak sedikit sesak ketika dibuat bernafas. Meskipun di sini sudah ada ventilasi di area mulut ya, di area dagu yang bisa dibuka tutup. Knopnya ada di bagian dalam. Kalau kita lagi jalan, saya pernah coba juga, agak susah juga sih tangan untuk menjangkau si area buka tutupnya ya. Jadi saya sih lebih senang tidak menggunakan si moncongnya. Tapi kalau dari si stylist gitu ya, mungkin teman-teman lebih balik ke soal selera, bisa gunakan ini, bisa juga tidak. Nah, review singkatnya sih seperti itu sebenarnya, karena secara fitur ini standar. Jadi dari sisi nilai plusnya ya, desain yang sangat oke, sedikit mirip dengan tipe internasional gitu ya, yang seperti saya sebut di awal. Dia punya fitur visornya gelap, jadi cukup oke untuk dilakukan atau digunakan di siang hari. Dan tipenya adalah saya pikir ini tipe modular ya, karena bisa dibuka tutup area bagian depan, baik moncong bisa dibuka tutup ya. Tapi dari sisi gaya ini sebenarnya bisa dilepas. Jadi kalau misalnya kurang suka dengan desain padnya, ini bisa dilepas jadi murni seperti helm open face ya, seperti si BG1 ini. Jadi kita nggak bahas dulu, tapi kita fokus ke sini ya. Oke, jadi ini helm oke banget ya buat harian. Kalau dari sisi pewarnaan silakan pilih yang warna-warna terang. Variasi warna bisa coba cari di toko resmi Intex di beberapa marketplace. Harga juga ya seperti di awal, 500.000 cukup mahal sebenarnya. Oke, jadi kalau yang ada yang mau ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Ingin tahu seperti apa
ingin tahu sendiri gitu ya seperti apa sih naik motor menggunakan helm GPX ini, silahkan coba hunting helmnya di beberapa marketplace dan rasakan sendiri keunikannya ketika kita berada di tengah jalan raya ya. Oke, salam hashtag naik motor pakai helm. Terima kasih, kita akan lanjut lagi nanti pada saat kita akan mereview helm-helmnya yang lain. Oke, inilah GPX MX726R.